day we met, here pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah dan terbebas dari wabah virus corona. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmatul Rizky. Kali ini saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar asuransi. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem investasi pada asuransi syariah yang sudah saya rangkum di beberapa referensi atau buku. Jadi saya langsung menjelaskan terus tentang sistem investasi. Jadi sebelumnya saya terutama menjelaskan dulu pengertian investasi. Jadi investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan, akan meningkatkan nilainya di masa akan datang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada suatu surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilai di masa yang akan datang. Jadi definisi syariah ditinjau dari atau disertakan dengan secara umum adalah peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, serta hubungan antara manusia dengan manusia. Syariah mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim dengan aturan halal dan haram serta perilaku baik dan buruk. Syariah bertumpu pada kekuatan iman dan budi dan ketakwaan umat manusia serta memiliki implikasi balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi panduan dalam pengamalan syariah mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi investasi syariah adalah kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih jenis aset yang terhindar dari sifat maisir, gharar, dan riba. Landasan syariah tentang investasi. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan penganiayaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Dari hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslim kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Hadis riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf. Jadi dalam kaidah fikih menjelaskan hukum asal sesuatu muamalah atau keduniaan adalah mubah sampai ada dalil yang melarang atau memakruhnya atau mengharamkannya. Jadi itu penjelasan tentang landasan syariah syariah investasi dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar investasi. Jadi prinsip dasar investasi asuransi syariah suatu bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terdapat dana yang terkumpul dari peserta dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek yang holistik, yaitu yang pertama ada 4 aspek, yaitu aspek material atau finansial, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan, dan aspek penghargaan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi aspek aspek material atau finansial yaitu suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat dan kompetitif. Aspek halalan adalah harus terhindar dari bentuk dan prosedur yang subhat maupun haram. Jadi aspek sosial dan lingkungan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya aspek penghargaan pada ridha Allah, yaitu segala bentuk investasi dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu beberapa prinsip dasar investasi. Jadi dalam keuntungan dalam pandangan Islam itu ada beberapa aspek yang saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa bentuk investasi. Saya jelaskan sedikit tentang masalah beberapa bentuk investasi. Jadi ada investasi pada aktiva real dan investasi pada aktiva finansial. Jadi dari segi investasi aktiva real yaitu investasi dalam bentuk yang dapat dilihat secara fisik seperti misalnya logam mulia, emas, perak, batu mulia, permata, giok, dan berlian. Kalau dari segi investasi pada aktiva finansial yaitu investasi dalam bentuk yang biasanya diwakilkan dalam surat berharga seperti deposito, sukuk, dan asuransi lain-lain. Cara dalam berinvestasi pada aktiva finansial dilakukan dengan memiliki surat berharga. Maka pemilik surat berharga tersebut dapat menentukan jalan kebijaksanaan yang juga berpengaruh pada investasi surat berharga yang dimilikinya. Jadi investasi secara tidak langsung menurut yang saya rangkum, pengelola surat berharga tersebut diwakilkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengelola investasi para pemegang surat berharga untuk sependapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharga. Contohnya reksadana. Jadi selanjutnya investasi yang islami. Nah, bagaimana prinsip-prinsip investasi yang islami? Jadi dalam prinsip-prinsip investasi islami ada 3, yaitu antara lain yang pertama seperti kita ketahui yaitu halal, ada maslahah, dan rabani. Nah, rabani adalah misalnya meyakini bahwa apapun yang diinvestasi, keuntungan dan kerugian serta semua pihak yang terlibat ialah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua pihak yang bertransaksi akan senantiasa memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi dan pengawasannya. Kalau halal kita pasti tahu kan, misalnya yang terhindar dari subhat atau haram, itu juga masalah bermanfaat bagi masyarakat.
Nah, itu beberapa investasi yang islami. Jadi kalau investasi, nah selanjutnya yaitu investasi yang terlarang. Terlarang. Jadi investasi yang terlarang secara syar'i ada dua, bisa dikatakan dua. Investasi yang subhat atau misalnya dilakukan halal maupun haram. Selanjutnya investasi yang haram, itu sudah pasti jelas unsurnya haram. Jadi haram 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 maksud haram tersebut mencakup pada sistem prosedur maupun haram pada jenis produk jasa yang diinvestasikan. Jadi itu beberapa investasi yang terlarang. Jadi selanjutnya saya menjelaskan tentang pengelolaan investasi pada asuransi syariah. Jadi Prof. Ali Mustafa Yaakob mengatakan bahwa salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Jadi jika investasi tersebut dilakukan dalam bentuk pernyataan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualkan belikan barang yang diharamkan. Jadi seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank yang beroperasi tidak dengan sistem bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil, yaitu mudharabah. Nah, ini yang mungkin penting menurut yang menonton tentang jenis-jenis investasi syariah yang diimplementasikan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Itu ada dibagi dalam beberapa, antara lain yaitu deposito mudharabah, obligasi syariah, reksadana syariah, saham, penyertaan langsung dan bangunan, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan baik dan hipotek. Itu beberapa jenis investasi yang diimplementasikan pada perusahaan asuransi syariah yang ada di wilayah Indonesia. Jadi dalam KNK terbaru, investasi yang diperkenakan untuk asuransi syariah adalah sebagai deposito berjangka, saham pada BEJ, obligasi dengan ranting terendah A, surat berharga yang diterbitkan pemerintah, dan unit penyertaan reksadana atau penyertaan langsung atau pinjaman polis. Nah, itu dalam KNK terbaru investasi yang diperkenakan untuk asuransi syariah. Nah, yang terakhir yaitu investasi pada emas. Jadi investasi dalam bentuk emas lebih menguntungkan jika dibandingkan asuransi pendidikan. Kenapa? Atau kenapa alasannya menguntungkan dibandingkan dengan asuransi pendidikan? Jadi inflasinya yang selalu melekat pada uang. Nah, itu investasi dalam emas. Jadi walaupun ini produk asuransi ini bernilai besar, namun pada saat dana itu cair, katakanlah misalnya katakanlah misalnya 10 tahun dari sekarang, tetap saja nilainya sudah tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikan 10 tahun dari sekarang. Artinya kita tetap harus menyediakan sejumlah uang untuk menutupi kekurangan pada saat itu. Nah, jadi misalnya dalam matematika, dalam derek hitungan, misalnya dalam derek hitungan waktu penyimpanan. Jadi volume emas tidak bertambah, tetapi secara nilai terhadap uang nilainya terus meningkat. Jadi disinilah misalnya peserta atau orang tua memanfaatkan emas yang akibat persediaan di alam terbatas, maka nilainya terus meningkat bila dibandingkan dengan nilai uang yang kita pegang. Nah,
Itu saja penjelasan singkat saya tentang sistem investasi pada asuransi syariah. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.